Selamat malam, selamat bergabung dalam Pendaki Pendalaman Alkitab GKI Sanggra Solo yang diadakan setiap hari Rabu pukul 7 malam. Malam hari ini kita akan membahas mengenai tema keluarga sebagai gambar dan rupa Allah Tritunggal yang diambil dari bacaan Kejadian 2 ayat 18 sampai 25 yang akan dipimpin oleh Pendeta Mungki Aditya Sasmita. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Novel. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat malam Pak. Kita akan mengawali pendaki kita dengan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu ya Tuhan, jikalau sepanjang hari ini Tuhan telah menyertai di dalam seluruh kegiatan, aktivitas, dan pekerjaan kami. Ya Tuhan, saat ini kami akan bersama-sama mendalami akan firman-Mu, kiranya Tuhan yang akan menolong setiap kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya akan mulai share screen. Jadi seperti yang dikatakan atau diumumkan oleh Novel tadi, tema kita dalam bulan keluarga ini, mengawali bulan keluarga ini, saya mengambil tema keluarga sebagai gambar dan rupa Allah Tritunggal atau Trinitas. Ya. Tritunggal itu bahasa Indonesia, Trinitas itu terjemahan dari bahasa Inggris yang diindonesiakan. Ya. Kita lebih familiar nampaknya dengan istilah Tritunggal. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya memulai uraian Alkitab, kita akan bincang-bincang dulu, ya, bagaimana kita memandang perkawinan dan keluarga, atau apa pemahaman kita tentang perkawinan dan keluarga. Ya. Di sini hampir sebagian besar, hampir semua sudah menjalani kehidupan perkawinan. Kalaupun ada yang belum menikah, seperti Saudara Sonia ya, tapi toh juga lahir dan dibesarkan di dalam sebuah keluarga. Jadi kita tentu punya pandangan yang mungkin bisa berbeda-beda mengenai perkawinan dan keluarga. Ya. Mari silahkan kalau ada yang mau ngobrol singkat mengenai perkawinan dan keluarga. Apa sih perkawinan itu? Apa sih keluarga itu? Ya. Silahkan kalau ada yang mau berbagi cerita. Silahkan siapa? Pak Hero juga boleh memulai sebagai icebreaker. Apa Pak mungkin? Ya, pandangan Pak Hero tentang perkawinan, tentang keluarga. Ya, menurut pendapat kami, keluarga itu salah satu pilar utama dari gereja, ya. Dan salah satu hal terpenting untuk kita semua, karena dari keluarga lah muncul generasi-generasi yang berkualitas, gitu. Generasi-generasi yang imannya kuat, generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Itu semua dari keluarga sih. Kalau keluarganya berjalan on the track sesuai dengan kehendak Tuhan, ada kasih, ada pengertian, maka otomatis berdampak ke anak-anak, ke orang lain, ke tetangga dan masyarakat.
itu semua bersumber dari keluarga sih. Jadi keluarga itu sangat penting buat kami khususnya, dan syukur sampai saat ini keluarga kami tetap di jalan sesuai dengan kehendak Tuhan, walaupun kami tidak memaksakan anak-anak harus begini, harus begitu. Jadi kami cuma mengarahkan dan bukan untuk memerintah. Jadi kami hanya memberikan contoh, kami lakukan ini, kami lakukan itu, kami pelayanan, otomatis itu kan anak-anak melihat. Kalau anak melihat itu hal yang baik, pasti mereka akan tiru. Kira-kira seperti itulah Pak, mungkin tentang keluarga-keluarga Kristen khususnya yang saya maksud. Ya, baik. Terima kasih Pak Heru. Menarik ya, pilar utama di dalam keluarga. Sama seperti pilar utama di dalam masyarakat begitu ya. Juga sangat penting karena dari keluarga memunculkan atau melahirkan generasi-generasi yang diharapkan berkualitas. Ya. Mari ada lagi yang lain, silakan. Kalau ada yang mau berbagi cerita. Sekalipun harus kita akui ya, bahwa tidak semua perkawinan dan keluarga merupakan perkawinan dan keluarga yang bahagia. Ya. Tidak ada, supaya cepat ya, nanti mungkin barangkali ceritanya bisa dilanjut di akhir pembahasan kita. Ya. Nah, pernikahan dan keluarga Kristen seharusnya juga dilandaskan pada iman dan keyakinan Kristen. Nah, kalau ada orang yang mengatakan jodoh itu di tangan Tuhan, ya betul. Tetapi itu sangat umum dan tidak terlalu mencirikan iman dan keyakinan Kristen. Artinya bukan sesuatu yang khas Kristen gitu ya. Jadi kalau ada orang mengatakan ya jodoh, soal perkawinan itu jodoh itu semua di tangan Tuhan. Itu sebenarnya pernyataan umum yang tidak terlalu khas Kristen. Salah sih tidak, tetapi kurang mencerminkan warna kekristenan yang seharusnya mewarnai perkawinan dan keluarga Kristen. Ya. Jadi itu sebuah landasan yang sangat penting bahwa pernikahan dan keluarga Kristen ya sudah seharusnya dilandaskan pada iman dan keyakinan Kristen. Ya. Kalau di tetangga sebelah itu kan selalu mengatakan keluarga yang sakinah sebenarnya, sakinah, marwadah dan barokah begitu ya kira-kira. Nah itu khasnya mereka. Ya. Nah tetapi tentu saja kita tidak menolak itu ya. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama kita juga mengenal sekinah ya. Sekinah itu berarti kehadiran Allah. Keluarga yang sekinah berarti keluarga yang Allah hadir di dalamnya. Ya. Nah tetapi apa sih yang sebenarnya menjadi khas Kristen? Yang menjadi khas Kristen itu tidak lain adalah pemahaman tentang Allah Tritunggal atau Allah Trinitas. Ya. Kalau tema kita perkawinan atau keluarga itu sebagai gambar dan rupa Allah Tritunggal atau Trinitas, lalu apa sih sebenarnya Allah Tritunggal atau Allah Trinitas itu? Jadi kita membahas lebih dulu pemahaman tentang Allah Tritunggal atau Allah Trinitas. Ini merupakan dogma atau doktrin yang paling fundamental
paling mendasar dalam keyakinan Kristen. Meskipun banyak orang Kristen yang tidak dapat memahaminya. Nah, memahami sepenuhnya tentu tidak mungkin, karena bagaimana mungkin kita bisa memahami Allah secara sempurna. Tetapi dari kesaksian Alkitab, para bapak gereja kita di zaman dulu ribuan tahun yang lalu merumuskan inilah yang dinyatakan oleh Allah baik dalam sejarah bangsa Israel maupun juga di dalam pelayanan Kristus dan kemudian berlanjut dengan para rasul. Dari situ bapak-bapak gereja kemudian merumuskan ini loh, Allah yang kita kenal, Allah yang kita sembah, yaitu Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu berarti bahwa Allah itu mewujud di dalam 3 pribadi yang berbeda, tetapi satu hakikat. Hakikatnya satu adanya, tetapi terdiri dari 3 pribadi yang berbeda. Ketiga pribadi itu berada di dalam persekutuan yang erat, yang tidak terpisahkan, sehingga tidak mungkin kita mengatakan bahwa Allah kita itu ada 3. Allah kita itu satu, yang mewujud di dalam 3 pribadi yang berbeda, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Jadi itu merupakan satu penyataan yang dinyatakan melalui sejarah keselamatan yang dikerjakan oleh Allah. Dan di dalam di dalam Allah Tritunggal itu juga ketiga pribadi itu terjalin suatu komunikasi yang sangat akrab. Dalam Injil Yohanes kita sering membaca, atau ya bukan hanya di dalam Injil Yohanes tetapi juga di Injil-Injil yang lain, bagaimana Tuhan Yesus mengatakan, apabila kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Apa yang aku sampaikan, itulah yang Bapa kehendaki. Nah, dari situ sebenarnya menggambarkan atau menunjukkan betapa komunikasi antara Bapa dengan Anak itu sangat erat. Kemudian juga menjelang kematiannya, Tuhan Yesus berbicara tentang relasinya dengan Roh Kudus. Roh itu diutus, roh itu tidak berbicara dari dirinya sendiri, tetapi dari Anak. Nah, itu semua menunjukkan betapa relasi itu sedemikian kuat, sedemikian erat, menyatu, dan berada di dalam komunikasi yang sangat akrab. Nah, sekaligus juga di dalam penyataan Allah, di dalam Alkitab kita melihat sifat dasar atau hakiki dari Allah itu kasih dan setia. 2 hal ini tidak pernah absen di dalam pernyataan-pernyataan Allah. Allah selalu menyatakan dirinya sebagai Allah yang Maha Kasih. Allah selalu juga menyatakan atau menegaskan Allah itu setia. Setia pada janjinya, setia pada pekerjaannya, setia pada umatnya. Umat yang diikat di dalam perjanjian keselamatan dengan dirinya. Dan itu kemudian diungkapkan atau dinyatakan melalui hal-hal yang begitu konkret, seperti misalnya Allah menyelamatkan, Allah melindungi, Allah memelihara, menolong, melakukan yang terbaik, Allah berkurban, berbelas kasih, Allah itu murah hati, dan sebagainya, dan seterusnya. Daftar ini masih bisa kita perpanjang sedemikian rupa. Yang semuanya itu sebenarnya mencerminkan 2 hal yang sangat penting tadi, yaitu cinta kasih dari Allah kepada manusia dan kesetiaan Allah kepada manusia. Ya. Nah, itulah pemahaman kita tentang Allah Tritunggal atau Allah Trinitas. Nah, oleh karena itu sekarang saya mengajak kita membaca Kejadian pasal yang kedua ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya akan membacakan Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara.
Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikianlah firman Tuhan. Nah, mengapa saya mengambil Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai dengan 25 yang juga menjadi bahan khotbah minggu yang lalu, saya kira tetapi dengan tema yang agak berbeda. Tidak lain adalah karena Kejadian pasal 1 dan pasal 2 itu tidak hanya berbicara tentang Allah menciptakan manusia, tetapi juga bagaimana Allah memberkati, merestui perkawinan manusia. Tuhan Yesus sendiri juga mengutip kitab Kejadian pasal 2 ayat 24 ya. Ketika ia ditanya soal perceraian ya. Di dalam Injil Matius pasal 19 ayat 4 sampai 6 itu saya sudah tuliskan. Di situ Tuhan Yesus ditanya tentang perceraian. Dan menjawab pertanyaan itu, Tuhan Yesus mengutip kitab Kejadian ini. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sehingga Kejadian pasal pertama dan kedua itu juga sekaligus menjadi landasan yang kokoh dan kuat tentang perkawinan dan keluarga. Nah, saya akan mengulas beberapa istilah yang muncul di dalam bacaan kita. Yang pertama adalah sepadan, ya, sepadan antara kesesamaan. Ya. Sepadan itu belum tentu sejajar, atau sejajar itu belum tentu sepadan. Kenapa demikian? Karena sejajar itu bisa atas dan bawah. Jadi tidak kanan dan kiri seperti gambar di dalam slide ini, tetapi bisa atas dan bawah, dan itu berarti bukan sepadan. Ya. Nah, di dalam peristiwa penciptaan itu dikatakan bahwa manusia membutuhkan penolong yang sepadan. Ini sangat menarik, ya. Dan untuk itu saya ingin mengajak kita membandingkan dua ayat dalam bacaan kita tadi. Yaitu Allah membawa semua binatang hutan dan burung di udara kepada manusia untuk melihat bagaimana manusia itu memberi nama kepada binatang hutan dan burung di udara. Tetapi ketika Allah menciptakan perempuan dan perempuan itu juga dibawa kepada manusia itu, dikatakan dibangunnyalah seorang perempuan lalu dibawanya kepada manusia itu. Titik. Tidak ada kelanjutannya. Ya. Nah, di sini kita melihat bahwa binatang itu dinamai oleh manusia, tetapi perempuan tidak. Apa sih artinya itu?
Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, memberi nama itu juga mempunyai pengertian atau mempunyai makna menyatakan kekuasaan. Bandingkan dengan orang tua yang menamai anaknya. Ya, semua anak itu diberi nama, atau paling tidak sebagian besar anak-anak itu mendapatkan nama dari orang tuanya. Ya. Dan itu juga sekaligus menunjukkan orang tua memiliki kekuasaan dalam batas tertentu terhadap anaknya. Kalau pada zaman dulu kekuasaan orang tua terhadap anak itu tidak terbatas. Tetapi sekarang tidak demikian. Tetapi toh bagaimanapun juga orang tua dalam batas tertentu tetap memiliki kekuasaan terhadap anaknya, terutama anak-anak yang masih belum akil balik, ya, belum menginjak usia dewasa. Itu orang tua masih sangat berkuasa menentukan banyak hal dalam kehidupan anak-anaknya. Nah, kalau kita melihat ini, maka kita menangkap makna bahwa laki-laki dan perempuan itu tidak dipanggil untuk saling menguasai atau mendominasi, tetapi untuk menjadi penolong yang sepadan. Ya. Nah, hal yang kedua selanjutnya kita bahas adalah istilah penolong yang sepadan tadi. Apa sih artinya penolong yang sepadan? Bapak Ibu, penolong itu berarti adalah orang yang menolong, yang ada untuk menolong. Ya. Dan barangkali tidak sepenuhnya kita menyadari bahwa untuk menjadi penolong itu syarat utamanya adalah adanya perbedaan. Tanpa perbedaan tidak akan bisa saling menolong. Ya. Kalau seseorang membutuhkan pertolongan, maka itu berarti bahwa dia tidak mampu melakukan sesuatu. Kalau ada orang yang datang dan menolong, itu berarti orang itu mampu melakukan sesuatu yang orang lain tidak bisa melakukannya. Dan disitulah letak perbedaannya. Kalau tidak ada perbedaan artinya sama, ya sama-sama tidak bisa. Kalau sama-sama tidak bisa, berarti dia tidak pernah bisa menjadi penolong bagi yang lain. Oleh karena itu, kita bisa mengatakan bahwa perbedaan itu diciptakan oleh Allah. Perbedaan itu bukan buatan manusia. Perbedaan itu kodrat manusia karena diciptakan oleh Allah secara berbeda. Nah, penolong yang sepadan itu berarti juga kesediaan untuk berkorban. Bukan hanya berkorban dalam relasi suami dengan istri, tetapi juga dalam relasi orang tua dengan anak apabila dalam perkawinan itu dikaruniai anak. Ya. Bukankah kita mengakui, terutama sebagai orang tua yang pernah mendidik dan membesarkan anak, bahwa mendidik dan membesarkan anak itu luar biasa sulitnya, ya. Membutuhkan pengorbanan. Di negara-negara maju, di mana karakter individualisme itu begitu kuat, banyak pasangan-pasangan yang tidak mau punya anak. Kenapa? Karena punya anak itu merepotkan. Mereka tidak bisa lagi bebas. Mereka harus merawat, mengasuh, membesarkan, dan itu luar biasa repotnya. Bertahun-tahun, bukan hanya berbulan-bulan, ya. Sampai dengan anak remaja, ketika masih anak, kita semua pasti pernah mengalami bagaimana anak-anak ketika masih belum bisa mengungkapkan sesuatu, kalau sakit itu kita sendiri yang ikut frustrasi, ya, ikut stres karena tidak tahu sakitnya apa. Ketika anak-anak masih belum bisa mengungkapkan sakitnya, perasaannya, apa yang dirasakan, dan sebagainya. Nanti ketika memasuki usia remaja juga menghadapi tantangan yang berbeda, kesulitannya berbeda. Ya. Banyak orang tua yang stres
karena anak remajanya tiba-tiba menjadi orang yang berbeda, seolah-olah orang tua tidak mengenal anak. Banyak orang tua yang selalu atau yang begitu dilanda kecemasan, takut kalau anak-anak remajanya terlibat dalam hal-hal yang tidak baik, kejahatan, ataupun hal-hal yang bisa merusak masa depannya. Jadi membesarkan anak itu butuh pengorbanan. Dan orang tua melakukan itu semuanya. Ayah dan ibu itu menjadi penolong yang sepadan di dalam mengasuh anak-anaknya. Jadi kalau ada yang punya kebiasaan, kalau anaknya nakal, maka bapaknya akan mengatakan, itu lihat anakmu itu. Seolah-olah kesalahan atau kelakuan dari anak itu tanggung jawab ibunya. Nanti kalau anaknya juara, orang tuanya mengatakan, anak siapa dulu? Jadi kalau enak itu anak saya, tapi kalau tidak enak itu lihat anakmu itu. Nah, tentu bukan itu yang dimaksudkan atau yang dikehendaki oleh Allah dengan penolong yang sepadan. Penolong yang sepadan berarti ya kedua-duanya harus memiliki kesediaan untuk berkorban, untuk menanggung segala yang tidak enak sekalipun. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada pernyataan yang sangat menarik ketika perempuan itu dibawa kepada manusia itu oleh Allah. Manusia itu mengatakan tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Apa artinya ungkapan itu? Artinya tidak lain adalah menggambarkan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan atau tidak terceraikan. Itu sebabnya mengapa setelah Adam atau manusia itu mengatakan inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, lalu disusul dengan keterangan itu sebabnya seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu adanya, menjadi satu daging. Menggambarkan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan tidak terceraikan. Hal yang keempat adalah kedua orang itu digambarkan telanjang dan mereka tidak merasa malu. Apa yang menjadi gambaran ini juga mengandung makna bahwa di antara keduanya memiliki kepercayaan dan keterbukaan. Kalau kita berbicara tentang kepercayaan dan keterbukaan, maka tidak dapat tidak itu pasti berbicara tentang komunikasi yang intens dan akrab. Bagaimana mungkin kepercayaan dan keterbukaan bisa dibangun tanpa komunikasi yang akrab? Tidak mungkin. Kepercayaan dan keterbukaan itu hanya bisa diwujudkan kalau kedua belah pihak ini memiliki atau membangun komunikasi yang intens, yang serius, yang sungguh-sungguh, dan yang akrab. Tidak berarti bahwa di dalam kepercayaan dan keterbukaan itu tidak terjadi konflik, tidak berarti tidak ada pertikaian, ya pasti ada. Karena justru adanya keterbukaan itu, maka bisa terjadi konflik, pertengkaran, tetapi itu adalah bagian dari komunikasi yang akrab. Sama seperti saya mencoba membandingkan meskipun tidak sama persis ya. Dua orang sahabat. Kalau dikatakan dua orang sahabat itu bersahabat baik, lalu kemudian dikatakan bahwa mereka tidak pernah bertengkar, saya meragukan sungguhkah itu persahabatan yang baik. Persahabatan yang baik itu sangat mungkin terbuka untuk terjadinya pertengkaran. Kenapa? Karena ada keterbukaan. Tapi juga ada kepercayaan sehingga konflik itu tidak menyebabkan relasi persahabatan menjadi hancur.
dalam relasi antara suami dengan istri. Justru karena ada keterbukaan, maka punya potensi, punya kemungkinan untuk konflik, untuk bertengkar. Tetapi karena ada kepercayaan, maka konflik atau pertengkaran itu tidak membuahkan kehancuran perkawinan atau keluarga itu. Nah, hal ini kembali saya hubungkan dengan Allah menciptakan dua orang manusia yang berbeda supaya dapat menjadi penolong. Perbedaan menimbulkan konflik, tetapi konflik tidak harus berakhir dengan kehancuran atau perceraian. Konflik bisa makin mengeratkan relasi antara keduanya karena kemudian keduanya mengalami kemajuan dalam hal memahami pasangan hidupnya. Nah, empat hal yang saya bahas di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25 tadi. Nah, coba kita lihat sekarang saya mencoba menyejajarkan antara Allah Tritunggal atau Trinitas dengan relasi suami dan istri. Tadi yang pertama dikatakan tiga pribadi, satu hakikat adanya. Bukankah Alkitab juga mengatakan bahwa suami dan istri itu adalah dua pribadi yang menyatu? Dikatakan dalam bacaan kita tadi, sehingga mereka tidak lagi menjadi dua, tetapi satu adanya. Kemudian, Allah Tritunggal itu juga berada dalam persekutuan yang erat, yang tidak terpisahkan, dan dilandasi oleh kasih yang kuat. Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa. Bapa mengasihi roh, anak juga mengasihi roh, demikian pula roh mengasihi Bapa dan anak. Nah, relasi antara suami istri juga harus mewujudkan persekutuan yang erat yang tidak terpisahkan, dan itu harus dilandasi oleh kasih. Sebagaimana relasi Allah Tritunggal juga dilandasi oleh kasih, maka relasi suami dan istri tidak boleh berdasarkan siapa yang berkuasa, siapa yang kuat, tetapi harus dilandasi oleh kasih. Itu sebabnya di dalam formulasi pernikahan di gereja kita selalu dikatakan bahwa perkawinan itu adalah untuk membentuk persekutuan suami istri berdasarkan kasih yang bersifat khusus dan menyeluruh. Khusus itu berarti ya hanya untuk satu orang, dan bersifat menyeluruh itu berarti totalitas, tidak setengah-setengah. Ya. Ada orang yang sok bijaksana dengan mengatakan kalau mencintai seseorang itu jangan 100%, cukup 50%, supaya kalau terjadi apa-apa, supaya kalau ditinggalkan tidak sakit hati, ataupun kalaupun sakit ya tidak sakit banget, maka kasihlah setengah hati saja. Itu tentu nasihat yang menyesatkan, apalagi kalau itu dikaitkan atau dalam konteks relasi suami dan istri. Suami dan istri itu harus memiliki kasih yang total, totalitas, keseluruhan. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga jiwa dan hati. Nah, kemudian yang ketiga adalah komunikasi yang sangat akrab. Itu yang ditunjukkan, dipersaksikan di dalam Alkitab kita, dalam relasi Allah Tritunggal. Nah, demikian pula dengan suami dan istri. Jadi di sini prinsip relasi suami dan istri dengan relasi Allah Tritunggal itu sebenarnya memiliki kesejajaran, dan oleh karena itulah Allah Tritunggal seharusnya menjadi landasan dari setiap perkawinan dan keluarga. Bahwa keluarga itu atau perkawinan itu adalah dua pribadi yang telah menjadi satu adanya, tidak terpisahkan, dilandasi oleh kasih, dan membangun komunikasi yang sangat akrab. Komunikasinya bukan basa-basi, komunikasinya bukan sungkan-sungkanan, tetapi komunikasi yang terbuka, dilandasi oleh rasa percaya. Nah, Bapak Ibu sekalian,
Ini merupakan landasan teologis dari setiap perkawinan Kristen, yaitu bahwa setiap pasangan suami dan istri maupun keluarga Kristen dipanggil untuk memancarkan gambar dan rupa Allah Tritunggal. Ada 4 hal, yaitu yang pertama itu berarti perkawinan dan keluarga Kristen dipanggil untuk memancarkan sifat-sifat Allah. Kita tadi pada awal sudah membahas ya, sifat-sifat Allah itu yang sering dimunculkan di dalam Alkitab kita adalah sifat yang penuh belas kasih dan kesetiaan. Kesetiaan yang tidak pernah luntur. Sekalipun dikhianati berkali-kali oleh umatnya, Allah tetap setia pada perjanjiannya. Nah, perkawinan dan keluarga Kristen juga dipanggil untuk memancarkan kedua hal tadi. Cinta kasih yang tidak pernah pudar dan kesetiaan yang tidak pernah luntur. Yang kedua, mewujudkan kehendak Allah. Penolong yang sepadan, kemudian juga tidak terpisahkan, tidak terceraikan, yang tadi sudah saya uraikan, itu merupakan kehendak Allah yang harus diwujudkan di dalam setiap perkawinan dan keluarga Kristen. Ya. Jadi kalau ada suami dan istri, ya pernah ada beberapa waktu yang lalu seorang pasangan suami dan istri datang kepada saya, terpisah ya, di hari yang berbeda. Yang pertama saya bertemu dengan suaminya dulu, kemudian beberapa minggu kemudian bertemu dengan istrinya. Dan pertanyaannya juga sama. Mereka mengajukan pertanyaan yang sama. Apa yang Allah kehendaki? Ya, kepada keduanya saya menjawab, sebenarnya kehendak Allah sudah jelas. Jangan bercerai, jangan berpisah. Nah, bagaimana untuk mewujudkan itu? Ya mari kita berbicara secara terbuka, kita bangun kepercayaan, ya, dan kemudian dari situlah usaha-usaha untuk mencegah terjadinya perceraian itu akan diwujudkan. Si suami maupun si istri rupanya mula-mula sudah putus harapan. Enggak bisa. Intinya pokoknya enggak bisa. Nah, seringkali antara enggak bisa dan enggak mau itu bedanya tipis sekali. Orang seringkali tidak terlalu menyadari bahwa sebenarnya bukan enggak bisa, tapi tidak mau. Ya. Nah, perkawinan dan keluarga Kristen dipanggil untuk mewujudkan kehendak Allah dan tidak perlu harus bingung dan mencari-cari apa sih kehendak Allah. Kehendak Allah adalah apa yang sudah dipersatukan oleh Allah, jangan diceraikan oleh manusia. Lalu bagaimana kedua orang ini mengupayakan hal itu? Tentu dengan sifat-sifat yang Allah sudah nyatakan kepada kita semua. Hal yang ketiga adalah ikut ambil bagian dalam karya penciptaan. Ya. Perkawinan dan keluarga Kristen itu sebenarnya ikut ambil bagian dalam karya penciptaan Allah. Salah satu contohnya tadi Pak Heru mengatakan dari keluarga itu akan memunculkan generasi-generasi yang berkualitas. Apa artinya memunculkan? Artinya melahirkan, artinya menciptakan. Nah, itu berarti bahwa di dalam perkawinan itu sebenarnya manusia ikut ambil bagian menjadi rekan sekerja Allah di dalam karya penciptaan, menciptakan generasi yang lebih baik. Itu adalah karya penciptaan yang Allah kerjakan dan manusia dipanggil untuk ikut serta di dalamnya melalui perkawinan dan keluarga itu. Nah, tidak berarti bahwa setiap keluarga harus memiliki anak baru bisa ikut ambil bagian dalam karya penciptaan. Tentu tidak sesempit itu maknanya.
ada banyak yang bisa dikerjakan oleh keluarga-keluarga itu dalam hal mewujudkan karya penciptaan. Sekalipun barangkali di tengah-tengah keluarga itu tidak atau belum dikaruniai anak atau anak-anak. Melalui karya pelayanan yang menjadi berkat bagi orang lain, bagi sesamanya, itu juga merupakan karya penciptaan. Bukankah dari kesaksian kejadian pasal 1 dan pasal 2 tadi, yang kalau kita baca secara utuh, kita juga membaca bagaimana setelah Allah menciptakan segala sesuatu, kemudian Allah memberkati. Manusia juga dipanggil untuk menjadi berkat bagi sesamanya, dan itu berarti manusia melalui perkawinan dan keluarganya, ia ikut ambil bagian di dalam karya penciptaan. Dan keluarga atau perkawinan Kristen juga dipanggil untuk menghadirkan shalom di tengah keluarga dan dunia. Kalau keluarga-keluarga itu menghasilkan generasi yang baik, yang berkualitas, yang menjadi berkat, yang memuliakan Tuhan, itu berarti bahwa keluarga ini menghadirkan shalom di tengah keluarga dan dunia. Dulu di Solo ini ada pendeta yang saya nggak tahu jumlah anaknya berapa, barangkali Pak Thomas tahu barangkali. Anaknya 3 atau berapa, itu semua jadi preman. Ya. Pernah dengar itu Pak Thomas? Masih mute Pak? Iya. Pernah dengar ya Pak ya? Oh pernah, ya. Nah, itu bukan hoax, bukan rumor, bukan fitnah, bukan gosip ya. Ada pendeta yang 3 anaknya kalau tidak salah, 3 atau 2 ya, 3 kayaknya sih. Yang paling tahu anaknya berapa itu Pak Robi Sutanto itu, karena tetangganya. Iya, beda gang, Pak. Iya. Iya, anaknya semua jadi preman, jadi gali begitu ya. Nah, itu sebuah kegagalan sebenarnya. Harus diakui itu sebuah kegagalan. Dan ternyata memang bapaknya kalau mendidik anaknya itu luar biasa, keras, bukan hanya keras tapi juga bengis ya. Dan itu tidak membentuk generasi yang baik, tetapi justru membentuk generasi yang mendatangkan malapetaka bagi dunia ini, bagi lingkungannya. Tapi saya dengar katanya salah seorang anaknya jadi pendeta. Bertobat dan jadi pendeta, tapi ada anaknya yang jadi korban Petrus tahun berapa itu ya? 80 sekian itu, 87 ya, kalau nggak salah. 81, 82 itu. Iya, penembak misterius ya. Salah satu anaknya jadi korban Petrus itu. Ya, itu kan sebenarnya sangat menyedihkan. Perkawinan dan keluarga Kristen harus menghadirkan shalom di tengah, baik di tengah keluarga maupun di tengah dunia. Dan itu harus dimulai dari di tengah keluarga dulu. Kalau di tengah keluarga sudah tidak ada shalom, tidak mungkin keluarga ini dapat membawa shalom keluar dari rumahnya. Yang dibawa justru adalah malapetaka dan kerusakan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah yang saya bagikan pada malam hari ini, bahwa perkawinan dan keluarga itu seharusnya memancarkan gambar dan rupa Allah Tritunggal, yaitu ketika keluarga itu memancarkan sifat-sifat Allah, mewujudkan kehendak Allah, ikut ambil bagian dalam karya penciptaan Allah, dan juga menghadirkan shalom atau damai sejahtera di tengah keluarga maupun di tengah-tengah dunia. Nah, memang kita dipanggil untuk menghayati kehadiran Allah Tritunggal itu di dalam kehidupan kita, supaya kita juga bisa membangun keluarga yang memancarkan citra atau gambar atau rupa Allah Tritunggal tadi. Nah, demikian yang dapat saya bagikan pada malam hari ini.
adakah yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu, sharing dan sebagainya? Silahkan. Hidup sebagai suami istri, Pak Mugi, memang sesuatu yang tidak mudah. Iya. Tidak semudah yang kita ucapkan. Ya. Sebagai contoh, kami berdua ini, kalau dihitung mulai kenal tahun 65. Sampai sekarang kan sudah berapa ya? Dalam 35 tambah 21, 56 tahun. Kemudian kami menikah tahun 74. Ya. Tahun ini sudah 47 tahun kami bersama. Ya. Tapi tetap kami harus tetap belajar memahami satu dengan yang lain. Ya. Karena kami menyadari kami dengan latar belakang yang berbeda, dengan pendidikan yang mungkin berbeda, kebiasaan berbeda. Dan saya katakan bahwa suami itu adalah dua orang yang unik, yang memiliki kekhasannya masing-masing. Dan untuk bisa langgeng memang ada beberapa hal, seperti yang diuraikan Pak Mugi tadi. Di sini yang pertama saya melihat peran suami istri. Tidak boleh ada raja dan ratu dalam keluarga. Memang kepala keluarga mungkin suami ya, tapi bukan berarti suami itu menjadi raja. Semua perintah harus diiyakan oleh istri. Dan istri pun tidak boleh menjadi ratu yang memerintah keluarga itu sedemikian rupa sehingga suaminya itu adalah suami yang takut. Kemudian yang kedua, yang sangat penting menurut saya juga komunikasi dalam keluarga. Terlebih di era digital ini, Pak Mugi. Ya. Saya sangat memprihatinkan sekali, ya. Kalau saya melihat di restoran begitu, suami istri dengan dua orang anak, ketika menunggu masakan datang, mereka semua pegang HP, pegang gawai. Tidak ada komunikasi. Baru setelah masakan datang, baru ditaruh dan baru makan. Demikian juga dengan, saya kira kehidupan di rumah, pasti akan selalu diliputi oleh hal yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, saya kira adalah sikap yang perlu dikembangkan dalam pernikahan. Artinya, kita harus belajar menerima pasangan kita apa adanya. Kan mungkin, saya pribadi aja, dulu saya membayangkan kalau saya mencari istri ya, paling tidak punya 4 syarat. Yang pertama ya harus cantik, kedua cerdas, ketiga pandai bicara, ya. Keempat mungkin pinter nyanyi. Wow. Ternyata ada dua syarat yang tidak dimiliki istri saya karena orangnya kan pendiam sekali. Sampai saya katakan ilmunya ilmu kebatinan ini istri saya. Nyanyi pun dulu memang ikut paduan suara Bethlehem, tapi juga seperti saya, jurusnya ikan mujair. Pokoknya hafal syairnya, tapi suara. Jadi belajar menerima pasangan kita apa adanya. Dan kemudian kita bersedia untuk menyesuaikan diri dengan pasangan kita. Karena mau tidak mau sebagai orang Kristen kan dikatakan kita bukan lagi dua tapi satu, dipersatukan oleh Tuhan sendiri. Dan itu harus kita pertahankan sampai maut memisahkan kita. Dan itu memang tidak mudah lagi. Kemudian kita harus mengapa, seperti Pak Mugi katakan, kita harus memiliki keterbukaan satu dengan yang lain. Maka kami ketika menikah berkomitmen, misalkan saya ingin membantu saudara dari saya pasti akan memberitahu istri saya. Demikian juga kalau istri saya misalkan mau membantu sesuatu kepada keluarganya, pasti juga harus memberitahu saya. Karena tidak boleh colongan kalau orang Jawa bilang. Ya. Yang terakhir mungkin juga harus saling memberikan perhatian dan penghargaan. Kalau misalkan istri saya itu memasak untuk
saya merasakan enak, maka saya akan mencoba untuk memuji dia, bukan basa-basi Pak Mugi ya. Supaya apa? Supaya ya merasa diuangake, udah repot-repot masak, tidak diberi pujian malah dicela, itu kan menyakitkan sekali. Dan yang mungkin yang terakhir adalah seperti Pak Mugi juga katakan tadi, harus saling mempercayai. Kalau tidak ada rasa percaya, repot. Nah, kira-kira itu Pak Mugi sedikit yang saya sampaikan dalam pernikahan kami yang ke-47 ini. Ya, terima kasih Pak Thomas untuk sharingnya, menarik sekali ya. Ya, seperti yang tadi penolong yang sepadan itu atau menamai tadi ya, soal menamai tadi ya. Jadi memang suami istri tidak boleh menjadi raja atau ratu yang menguasai yang lain begitu. Karena ada kesetaraan tadi ya. Nah, kepala keluarga itu memang sebenarnya konsep sosiologi itu. Kalau di dalam iman kita, kepala keluarga ya Tuhan Yesus sendiri. Tidak ada yang lain. Itu yang memerintah dan menguasai kita. Ya, iya, HP atau gadget memang godaan yang sangat besar. Ya, Bapak, Ibu, dan 2 anak makan di restoran, masing-masing pegang HP. Kalau ditegur, kok mainan HP sendiri-sendiri sih? Enggak, ini kita lagi ngobrol kok di grup keluarga. Duduk satu meja ngobrol grup keluarga itu ya. Ya, terima kasih Pak Thomas juga, betul, yang ideal itu tidak ada ya. 4 syarat itu pasti ada yang tidak terpenuhi ya Pak ya, jelas sekali ya, tidak suka ngomong, tidak bisa nyanyi ya, sudah tidak memenuhi syarat. Paling tidak yang dibayangkan atau yang diidealkan tidak pernah tercapai. Tapi memang Bapak Ibu sekalian, kita tidak akan pernah bisa mendapatkan yang ideal karena yang ideal itu sebenarnya tidak ada. Jadi kalau orang terus-menerus berusaha mengejar yang ideal, dia sedang mengejar angin. Tidak akan pernah dapat. Ya, tidak akan pernah bisa mendapatkan itu. Ya. Yang dapat dilakukan adalah yang mendekati ideal. Tetapi di situ harus ada penerimaan. Ya, sikap menerima apa adanya. Ya, juga perbedaan-perbedaan ya. Jadi Allah itu menciptakan kita berbeda. Jadi bukan hanya berbeda latar belakang dan sebagainya, tapi ya pasangan kita itu pribadi yang berbeda dengan kita. Pasti itu. Ya. Ya. Terima kasih banyak Pak Thomas. Barangkali ada yang lain. Mari, ini Bapak Ibu yang sudah bertahun-tahun membangun hidup perkawinan dan keluarga, silahkan ya berbagi. Yang belum pun boleh berbagi, kan bisa mengamati dari keluarga dan perkawinan orang lain atau saudaranya, misalnya kan begitu. Saya Pak Mugi. Siapa ini? Ya, saya. Dias. Oh, Pak Dios. Mari silakan, Pak. Ya, saya tertarik dengan itu ya, yang poin keempat itu yang ada di slide, menghadirkan shalom di tengah keluarga dan dunia gitu. Ini tadi Pak Mugi juga sharing, ada pendeta yang anaknya akhirnya menjadi preman gitu, dan kita juga tahu bahwa banyak hal yang demikian, bahwa hamba Tuhan maupun pendeta itu anaknya yang kacau dalam tanda kutip ya. Mereka yang tahu teori tentang menghadirkan shalom, tetapi di dalam praktikalnya kayaknya gagal juga. Bahkan Alkitab pun mencatat ya, bagaimana Imam Eli dengan anak-anaknya gitu. Kemudian kita melihat keturunannya Daud itu jadinya seperti apa. Meskipun Daud dipakai Tuhan dengan luar biasa, Salomo juga ya seperti gitu. Akhirnya Tuhan juga berkata bahwa tidak ada
orang yang lebih berhikmat daripada Salomo kan, tetapi ya akhirnya dia juga jatuh, anak-anaknya juga menjadi kacau gitu. Jadi maksud saya adalah apakah Pak Mugi punya trik gitu, punya resep gitu untuk menghadirkan shalom? Karena kita ngeliat banyak yang kacau gitu. Nah, orang-orang yang biasa seperti saya ataupun seperti teman-teman yang lain gitu, ada kekhawatiran apakah saya ini bisa menghadirkan shalom di keluarga gitu. Nah, mungkin itu sih, apakah ada tips atau triknya seperti itu Pak Mugi? Ya, terima kasih Pak Dios. Tentunya nanti teman-teman yang lain juga bisa sharing ya, bukan hanya saya ya. Artinya saya bukan satu-satunya penjawab, tetapi yang lain kan bisa saling sharing, melengkapi dan sebagainya. Ya, menurut saya komunikasi dalam keluarga itu sangat penting untuk dibangun sejak dini, sejak awal. Bukan setelah keluarga itu diambang kekacauan baru mulai menyadari. Biasanya ini sudah terlambat. Tetapi komunikasi itu perlu dibangun dari sejak anak-anak masih kecil, supaya anak ini bertumbuh dalam cinta kasih. Anak yang bertumbuh dalam cinta kasih tidak akan neko-neko. Ya, orang Jawa bilang begitu, tidak akan macam-macam dalam kehidupan di usia dewasanya. Karena dia kenyang, dia terpuaskan dengan cinta kasih dari kedua orang tuanya. Ya. Di samping itu juga sebenarnya ada banyak seminar parenting, ya, bagaimana mendidik anak, membimbing anak, dan semuanya itu sebenarnya cara-cara Tuhan untuk memperkaya kita atau mengembangkan atau memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kita. Nah, sayang sekali bahwa banyak orang tua yang tidak menyadari itu. Ada seminar parenting yang sudah tahulah, padahal prakteknya dia tidak tahu apa-apa. Jadi seminar parenting itu juga penting untuk membekali orang tua agar supaya dapat mendampingi anak-anaknya dengan sebaik-baiknya, sehingga anak-anak itu bertumbuh dengan baik juga. Jadi apa yang dikatakan bahwa anak itu perlu dibekali dengan cinta kasih, nampaknya hal yang sangat sederhana tetapi tidak selalu mudah dilakukan, dan itu terbukti jauh lebih penting dari bekal apapun. Karena ketika anak puas dengan cinta kasih orang tuanya, ia juga akan bertumbuh dengan baik. Tetapi setiap anak yang mengalami kekeringan cinta kasih, ia akan mencari di luar rumah dengan cara-cara yang seringkali sangat mengerikan. Ya, jadi itu yang barangkali bisa saya bagikan. Saya berterima kasih diingatkan dengan contoh-contoh seperti Eli, Daud, Samuel juga ya. Yang ini yang menarik kan Samuel. Samuel itu sejak kecil sudah melihat betapa kacaunya keluarga Eli. Tapi ternyata kemudian Samuel pun menjalani jalan sejarah yang sama. Anak-anaknya pun juga tidak bisa menjadi teladan, dan itu yang kemudian mendorong bangsa Israel menuntut seorang raja. Ya. Daud super kacau. Amnon itu anak Daud, Tamar juga anak Daud, tapi dari istri yang berbeda. Amnon memperkosa Tamar. Tamar punya kakak namanya Absalom. Melihat adiknya diperkosa oleh kakak tirinya dan bapaknya tidak bisa atau tidak melakukan apapun, itu juga yang salah satu yang mendorong Absalom kemudian memberontak melawan Daud dan berusaha untuk menyingkirkan Daud. Tapi akhirnya Absalom mati. Padahal dia digadang-gadang untuk menjadi penggantinya Daud. Ya, itu kisah sedih yang dipersaksikan di dalam Alkitab kita. Apa yang dikatakan oleh Pak Dios betul. Jadi kita perlu secara serius memperhatikan perkembangan anak-anak kita,
supaya anak itu bertumbuh dengan baik. Ya. Mari silakan Bapak, Ibu, dan saudara yang lain yang ingin berbagi, silakan. Saya mungkin ingin menambah sedikit Pak Mugi. Silakan Pak Thomas. Jadi seperti yang ditanyakan Pak Dios tadi, bagaimana kita menghadirkan shalom terutama di keluarga. Kalau dari pengalaman kami, itu meja makan merupakan mesbah keluarga. Jadi setiap malam kami mesti makan bersama, ya, ketika anak-anak masih di Solo. Jadi ketika mereka sudah sampai di SMP, SMA, di mana seringkali mengambil tambahan les pelajaran, kami menunggu sampai les itu selesai. Bisa jam 9, setengah 10 malam baru selesai. Jadi sepanjang waktu itu kami ya menahan kantuk dan lapar, tapi tetap kami upayakan untuk bisa makan bersama. Karena di meja makan itulah kami berkomunikasi tentang apa yang kita dapatkan, ya, hari ini pengalaman apa, baik manis maupun pahit, itulah yang kami sharekan di meja makan. Dan sebelum kami menikmati berkat Tuhan, kami berdoa. Dan saya bacakan sedikit renungan harian, dan kemudian saya gilir kacang untuk berdoa malam itu. Jadi misalkan hari ini saya, besok istri saya, besoknya lagi anak saya yang besar, ya, Eni, Melinda, Melisa, dan seterusnya. Dan itu ternyata membuahkan hasil yang baik. Bahkan sampai hari ini, walaupun kami berjauhan, tapi kami tetap merasa dekat karena tetap satu. Kami punya grup, kemudian kami bisa men-sharekan apapun yang kami alami hari ini. Kalau misalkan kami mendapatkan sesuatu yang pahit, kami sharekan ke anak-anak, dan anak-anak langsung merespon dengan mendoakan kami, mendukung kami. Demikian juga kami. Jadi kalau misalkan ada cucu-cucu kami yang sedang menghadapi UTS, misalkan hari ini anaknya Heni itu kan sudah kuliah Pak Mugi, itu hari ini menghadapi UTS. Nah, Heni pasti kirim daftarnya, jadwalnya, dan disitulah kami mendoakan mereka, mendoakan cucu kami yang UTS atau yang ujian atau yang apa, atau yang ada punya masalah. Disitulah kekuatan, saya kira, adalah komunikasi dan saling mengasihi, keterbukaan, ya. Dan sebagai orang tua harus memberikan contoh pada anak-anak sehingga mereka bisa melihat dan merasakan, seperti Pak Mugi katakan, kalau anak-anak itu disirami dengan cinta kasih, perhatian, dan ada komunikasi yang sehat, ada keterbukaan, kepercayaan. Saya yakin keluarga kita adalah keluarga yang sakinah, seperti Pak Mugi katakan. Itu Pak Mugi mungkin tambahan dari kami. Ya, terima kasih Pak Thomas. Barangkali ada yang lain, silahkan. Saya ya Pak Mugi. Silahkan Bu Erni. Saya bercerita sedikit, barangkali ini bisa jadi pengalaman. Jadi sebetulnya itu ada pergumulan saya di waktu lalu. Itu juga sebabnya salah satu mendorong saya untuk belajar lagi ya. Jadi saya mengamati satu keluarga, itu ayahnya sangat setia pada gereja, aktivis, tapi dari empat anak ini 2 itu menikah dan pindah. Menikah dan pindah agama. 2 laki menikah dan pindah ikut yang perempuan semua. Padahal seperti yang Pak Thomas tanamkan ke keluarga itu, sekilas saya dengar itu mirip. Dari anak-anak masih kecil, doa malam, doa pagi, gitu ya, di meja makan, tapi kok besar bisa gagal, gitu. Dan tanda petik lah ya. Tapi juga saya lihat ternyata lingkungan, karena yang satu itu memang ketika orang tuanya pindah ke Surabaya, dia tinggal di Bandung, dia bergaul dengan keluarga pihak mama yang mayoritas Muslim. Tapi ketika yang satu di Surabaya yang bersama ayah dan ibu pun juga sama begitu. Terus tapi karena saya bergaul cukup lama, saya mengamati, memang ayahnya itu sangat arogan dan keras. Sangat arogan dan keras gitu. Apalagi dia punya power dari segi intelektual, dari segi ekonomi, dari segi jabatan di masyarakat. Jadi saya sangat setuju dengan Pak Mugi tadi itu, dalam keluarga
cinta kasih dari orang tua perlu betul-betul meluap-luap dalam hidup anak. Sehingga cinta kasih bekal dari orang tua ini cukup bagi anak itu untuk menata hidupnya. Gitu. Jadi kita tarik ke Efesus itu, nah, hubungan jemaat dengan Tuhan itu kan bukan cuma hubungan suami istri ya, tadi Pak Mungki sudah ngangkat suami istri, tapi kan juga hubungan orang tua anak kan, di mana Allah itu ayah atau orang tua dan kita jemaat ini adalah anak-anak yang dipenuhi oleh cinta kasih dari orang tua. Jadi menurut saya pendekatan orang tua kepada anak betul-betul sangat diperhatikan dan harus tulus, bukan bersandiwara palsu. Itu anak bisa merasakan. Ini saya mengamati itu. Ketika ayahnya itu tampaknya baik sekali, tapi kita juga bisa merasakan orang tulus dan orang palsu gitu. Nah, itu satu, saya kira itu ya. Bagaimana kita mengimplementasikan peran Tuhan Allah kepada kita ini sebagai suami istri. Nah, kalau sebagai suami istri di sini saya melihat bahwa ayah dan ibu itu betul-betul punya peranan dan teladan bagi anak-anak. Bagaimana papa menghormati mama, bagaimana mama menghormati papa, ya, ketika saling berbicara, anak ini lihat begitu. Itu di Efesus sangat penting ya, itu dipraktekkan gitu. Lalu kemudian bagaimana orang tua bersikap kepada anak, ya, sikap cinta kasih, ya, lihat anak itu bagaikan sosok yang memang betul-betul kita sayang. Gitu. Saya kira itu tambahan sedikit dari saya, Pak. Terima kasih, Bu Erni. Ya, memang perlu berhati-hati ya. Artinya kepura-puraan itu bisa menjadi semacam bumerang ya. Jadi ayahnya begitu rohani begitu ya, rajin berdoa dan sebagainya, tetapi dalam sikap keseharian dikatakan arogan dan keras sekali. Ini dua hal yang sangat bertentangan, dan itu membuat anak kemudian tidak bisa mengikuti keteladanan dari ayahnya. Ya. Saya kira keputusan untuk pindah agama atau pindah iman itu buah dari bagaimana ayahnya bersikap dalam keseharian. Bahwa berdoa, baca Alkitab, bahkan juga rajin ke gereja, pada akhirnya itu tidak mempunyai makna apapun, bahkan menimbulkan perasaan marah di dalam diri si anak. Karena pada sisi yang lain, ayahnya justru tidak menunjukkan keteladanan yang baik, tidak menimbulkan rasa aman dan nyaman di dalam diri anak-anaknya. Itulah yang akhirnya membuahkan perpindahan tadi. Ya. Dan kalau sudah demikian, bisa dikatakan sudah terlambat. Ya, baik, terima kasih. Baik, ada lagi yang lain? Saya kira sudah pukul 8:30, hampir 8:30. Ya, satu contoh juga tadi Pak Thomas menunggu anak sampai 9:30. Saya langsung terpikir, wah itu pengorbanan yang luar biasa. Biasa jam 8 tidur, Pak Mungki. Nah, makanya. Tapi itulah pengorbanan orang tua kepada anaknya. Jadi sama seperti Allah juga berkorban untuk manusia. Nah, orang tua juga dipanggil untuk berkorban bagi anaknya. Bekerja, mendidik, mengasuh, memperbaiki diri, itu merupakan satu bentuk pengorbanan yang harus dilakukan demi kehidupan anak-anaknya. Demikian Bapak Ibu. Ilmu meja makan ini memang bagus sekali ya Pak ya. Kenapa? Ilmu meja makan ini, makan bersama itu sangat dipakai dalam, itu menjadi strategi untuk macam-macam, untuk rumah tangga, untuk perdamaian dunia itu. Jadi saya kira sharing Pak Thomas tadi sangat bagus Pak. Ya. Sharing pertama dan sharing kedua. Makan-makan di dalam Alkitab itu
tidak hanya sekedar makan bersama, tetapi selalu mewujudkan persekutuan. Itu sebabnya perjamuan terakhir, ya, pesan-pesan terakhir yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya juga mengambil momen makan malam. Ya. Jadi makan bersama itu mewujudkan satu persekutuan, satu persaudaraan dan momen yang sangat penting, sangat berharga. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya kira kalau kita diskusi terus ini kelihatannya sangat menarik sebenarnya ya. Waktu juga Makan malam. Ujung-ujungnya makan malam. kita batasi. Silakan Pak Heru nanti kalau habis ini mau makan malam. Tapi zaman dulu kalau kita makan sambil bercerita orang tua marah loh Pak Mungki. Ya. Saya waktu kecil dulu makan ya makan, bercerita ya bercerita. Ya. Ya kan? Betul. Jadi itulah perkembangan parenting Pak Heru. Apa yang dulu dipraktekkan oleh orang tua kita belum tentu bisa dipraktekkan untuk masa kini, bahkan mungkin salah ya. Dulu kalau anak bandel ya rotan yang bicara. Ya. Seusia kita ini kenyang di rotan oleh papa ya. Tapi sekarang enggak bisa seperti itu. Itu bukan parenting. Tapi kalau enggak di rotan Pak mungkin enggak jadi pendeta mungkin. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, saya kembalikan kepada Novel. Ya, terima kasih Pak materinya malam hari ini. Dari Pendeta Lukman ada pengumuman kah dari bulan keluarga? Di bulan bineka? Di bulan keluarga. Keluarga, Fel. Ya, Bapak Ibu, dari tim bulan keluarga ada pengumuman buat Bapak Ibu tentang webinar parenting yang akan diadakan pada esok malam jam 7 malam dimulai. Jadi betul kata Pak Mungki bahwa pendidikan anak zaman sekarang itu sangat berbeda dengan zaman yang dulu ya. Saya mendidik anak saya Kiona itu berbeda dengan orang tua saya mendidik saya seperti itu. Ada sebuah perubahan zaman yang harus kita tahu sebagai orang tua dalam kita membesarkan anak kita di zaman yang sangat berbeda dengan zaman kita. Maka kami mengajak Bapak Ibu untuk bisa turut berbagi dengan kami juga dengan pembicaranya tentang pendidikan anak zaman sekarang atau bahasa gampangnya kita akan belajar bagaimana mendidik anak secara tangguh sebagai orang tua yang tangguh di zaman yang penuh dengan perubahan dan juga berbagai macam tantangan yang ada. Jadi Bu Yulianti ini memang beliau mengikuti perkembangan pendidikan anak sampai zaman sekarang ini dan beliau akan membagikan ide sudut pendidikan begitu ya. Malam hari ini Pak Mungki telah membahas dari sudut teologianya bagaimana kita sebagai keluarga itu berlandaskan kasih persekutuan ala Trinitas. Nah, besok kita akan belajar bagaimana kita sebagai orang tua punya peranan dalam mendidik anak secara dunia pendidikan, gitu ya. Jadi akan dibahas dari sudut pendidikannya, begitu Bapak Ibu. Silakan bagi opa dan oma bisa juga ikut supaya punya bekal, beritahu ke anaknya atau menghadapi cucu-cucunya yang hidup di tengah zaman yang berbeda sekarang ini. Demikian infonya, besok akan kembali diumumkan lewat WA jemaat kepada jemaat yang dikasihi. Sekian, Novel. Ya, terima kasih Pak. Dan saya meminta tolong sekalian doa penutup ya Pak. Siapa? Pak Lukman. Pak Lukman siapa? Sama saya. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur malam hari ini kami diingatkan kembali bahwa keluarga merupakan anugerah Tuhan, di mana kami di tempat ini sebuah keluarga yang perlu kami perjuangkan dengan cerminan, kasih dan persekutuan Allah Trinitas. Biarlah Bapa Engkau mampukan kami, Engkau perlengkapi kami, dampingi kami, supaya kami sebagai orang tua, suami istri, sungguh-sungguh dapat hidup mencerminkan teladan Kristus dalam kami berkeluarga dan juga mendampingi anak-anak kami maupun setiap orang yang berjumpa dengan kami. Biarlah Bapa kami tidak hanya menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini, tapi kami mulai dari keluarga kami masing-masing. Kami sungguh memberikan teladan yang terbaik di keluarga kami, baik buat pasangan kami, anak-anak kami, ataupun mertua menantu kami, dan setiap keluarga yang berjumpa dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah perjuangan kami berkeluarga terus kami lakukan bersama Tuhan,
dalam berkat pertolongan-Mu sampai akhir panggilan hidup kami di dunia ini. Kami bersyukur buat Pendeta Mungkit telah menyampaikan materi dan juga memberkati dalam kehidupan keluarganya, pelayanan dalam berkat Tuhan. Kami mohon berkat-Mu juga untuk sementara malam kami akan beristirahat, bila kami menikmati berkat penyertaan Tuhan dan juga perlindungan-Mu. Esok hari kami dibangunkan dengan semangat, pengharapan, dan juga berkat Tuhan yang kembali mengiringi langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu, dan kami bersyukur buat pendaki malam hari ini dalam kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.